Goblok pihak baterai. Habis baterai maaf. Dan tadi ngobrol sampai udah sejam tadi. Hai, what's up? Hai, what's up yo? Balik lagi di Hard Work TV. Welcome to Hard Work Intimate. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya program ini bisa dijalanin lagi dengan format yang berbeda, dengan partner yang berbeda. Jadi saya sekarang nggak sendirian karena ngomongnya kagok, terlalu formal lah kalau ngobrol sendiri mah. Makanya saya ngajak meet Cing Lebat. Persib LSU. Bener gitu. Gede ya? Seri. Persib. Remis. Apa ya? Iya wae dong. Draw selama liga ieu deh. Karena udah menang bersama. Kalau udah menang bersama mah jadi babaran menang mah. Dengan sendiri. Itu tagline sponsor tuh. Iya, itu udah menjadi filosofi kan ya. Dan bintang tamu kita sekarang Ada Mas Lutfi ya. Mas Lutfi alias Iho. Ini program yang diliburin. Iya. Dia untuk kemarin nge-review Karena sebelumnya memang dia juga punya program. Udah programnya Program yang diliburkan rehat. diliburin gak laku tuh. Lain tuh aku sih. Orang istilah nge-vlog, nge-vlog gagu dia. Jadi asa sigah nu karek di manggungnya. Ayam mau. Iya, karena memang pertama udah jarang ngadepin banyak orang. Kedua memang kesibukannya full sendiri gitu, maksudnya ya kerja udah Tapi kerja. band mah masih kan? Masih. Masih lah. Masih lah. Masih lah. Nah, Ngeband sih mah. kayaknya harus masihnya. Ngeband masih? Ngeband masih? Karena kan biasanya bahasa basi yang paling formal ya. Tapi ngeband masih. Tapi memang teman-teman rata-rata apalnya kira-kira Iya. pada ngeband ini. Ya mau gimana pun orang yang banyak kita kenal tuh di ranah-ranah musik ya, di dunia perbenan, di dunia permetalan. Makanya tiap ketemu sama orang yang notabene se-genre pasti nanya, "Mang gimana? Masih ngeband?" Bang masih kene? Kan masih kene. Mau jawab pasti jawab nggak? Alhamdulillah masih kene sadar. Sadar. Iho, kumaha kabar, Ho? Sehat Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kita jarang ketemu ya, Ho ya? Iya. Jarang. Jarang. Jarang pisan alias setiap hari. Jarang. Kalau sama si bapak ini setiap hari. Kalau Jarang. sama si Mas Kalau Red beliau memang sibuk emang banget. sibuk. Sibuk Paling banget. paling ketemunya Sabtu Minggu aja weekend. Kalau lagi tampil kayak gini nih tampil. Kata dia lamun teu dicarikan ke pepejikan. Biasalah ya dua bapak-bapak ya. Iya. Kalau nggak weekend, kalau istri lagi di rumah mertua, ya kalau hari-hari kayak punya nggak bisa kayak gitu. Jadi memang nunggu momen dulu ke rumah mertua gitu, istri baru Ini bisa. yang ini dua udah nikah, udah jadi bapak. Ya, dan ini pun bentar lagi. Bentar lagi ya. Ya. Bentar lagi. Bulan kapan, Ho? Bulan Desember. Desember. Ayo. Ya. Semoga lancar sampai Amin. hari hanya Amin. sampai tujuannya. Mau diundur dulu ya. Wah, ini bukan event bro. Emang Ini Sama wae. perizinannya keramaian ya. Jadi kapan nih katanya? Tanggal 21 Desember. 21 ya. 21 Desember. Di Bandung. Ya di Bandung. Di Klaten. Dua personil yang belum nikah berarti sih. Si Hamja mah udah Aja memang fokus seniman susah. si Hamja mah kawinnya kayak jeung ya angkung. Tapi dengar-dengar si Amja udah punya. Oh ya? Oh iya. Kan sukanya yang muda-muda, dia mah Adik-adik SMA. adik-adik. Ya. Tapi Jadi. kalau lihat di IG Heeh. kayak update potensi buat nyari cewek sebenarnya si Aja itu lebih kayak Tapi kalau bener, banyak fans orang pernah di Banyuwanginya. Jadi ada yang nonton nih si Humi teh lagi main nih ke Banyuwangi waktu itu. Beres kita manggung tuh di belakang di backstage si ada penonton cewek grupis. minta foto sama si Hamzah gitu, udah beres sama Hamzah foto
nggak kita balik, terus tiba-tiba nge-DM pas sudah sampai Sumedang si Hamzah. Jadi katanya Hamzah mukanya mirip kayak mantannya gitu. Intinya rela ya dari Banyuwangi pengen datang ke Sumedang. Sumedang demi pengen ketemu Oh, sama si yang Hamzah. nontonnya orang Banyuwangi. Jadi punya mantan mirip mukanya kayak si Hamzah. Mirip. Jadi pengen nyamperin ke Tanjung Sari anjis. Memang Hamzah tuh pesonanya total. Kayak Allah mah Mahadil, biasanya yang pada caper nggak dapat apa-apa ya. Biasanya. Udah di ini ya, sama Gusti Allah juga kayak gitu. Tapi untungnya siapa orang gue awewe. Mas Ray, Deformity, terus saya sama si Adam, Humi, alhamdulillah nggak pernah yang kenakalan. Jangan sampai lah kita tujuannya kan ngeband itu menghibur, Nah, bukan menghibur orang, bukan menghibur di samping diri sendiri harus pan kan ngejalaninnya. Ya. Jangan sampai fokusnya kebagi antara menghibur orang sama menghibur diri sendiri. Jadi salah gitu. Tadinya buat keluarga ya. Bukannya salah sih maksudnya, cuma terlalu berlebihan. Nah. Naon sih disebutnya? Ingat lah ada yang menunggu di rumah. Iya, Ada sekarang udah bisa gitulah mikirnya. Ada yang nunggu di rumah. Dan ada anak Ya, ya. dulu kan ya zaman-zaman Mau berdosa teh mikir dulu ya sekarang. Emang- Mau icen sikat we pokoknya. Emang orang nggak pernah bikin dosa sih. Tapi termasuk yang soleh. Oh, Soleh si Reda Manusia soleh. mah aya dosaan, Bu. Iya, tapi dosanya dosa yang ditutup-tutupi. Aibnya masih ditutupi sama Ya betul. Oh, kesibukan apa aja, Ho? Sekarang yang lagi dijalani, Ho? Kesibukan sehari-hari, keseharian? Yang jelas karena lagi pandemi, Ya. otomatis event kurang dan berkurang deh kan. Nggak ada sih, hampir nggak ada. Untuk sementara memang full rest Nah, full rest hampir dari tahun Kalau ini kemarin. bikin kegiatan dia tuh Kesibukannya paling gawe kerja. Cuan lah Apalagi ada soalnya. yang dikejar. Nah, karena kan kehidupan mah masih terus berlanjut, tapi aing ngeband mah masih terus jalan. Iya. Pasti. meskipun lagi pandemi produktivitas mah tetap ada, Tetap ada. cuman memang Cuman emang untuk dapur manger kudu ngebut. Ya. Makanya tapi jadi untuk aktivitas kayak lain. kesibukan kayak latihan, kayak bikin lagunya sedikit berkurang sih daripada sebelumnya, karena kan kalau dulu latihan seminggu sekali atau sebulan minimal 2 kali lah, karena kan ada event yang mau si Umi main ya. Nah kan sekarang lagi pandemi gini, bukan cuma saya yang sibuk, Bapak Adam juga sama, semua personil juga sama. Itu semua personil juga punya kesibukan sama punya tanggung kesibukan. jawabnya masing-masing untuk Kita sibuk tapi masih bisa dihubungin lah. Masih bisa dihubungin. Mah gitu. Tapi lamun si Ya. Cap eta anti Siapa si Cap teh sih? Si Cap teh si Firman basis Oh, Umi. basis Umi. Eta paling rudet sih. Soalnya mendadak gitu tukang fotografer dengan kontrak eksklusifnya. orang nggak ketemu sama si Cap 3 bulanan lebih lah. Ya, ada. Oh, Iya, sih. Tapi masih sering bolak-balik Hampir sorean. setahun lah jalan. Ibunya kan sakitnya. Bolak-balik rumah sakit makanya. Tapi kalau ada jadwal untuk kumpul Ya. briefingnya pasti. Oh, berarti kalau yang formal masalah band datang, Ya. tapi buat yang nongkrong-nongkrong kayaknya kalau nongkrong waktunya udah nggak ada ya. orang. Kerma ya udah mah si Firman emang dari dulu Ya. jarang Sih. Sibuk sendiri atau sih Sendiri. Kuliah rajin lulus 8 tahun. 7. 7 tahun. Tapi produktif pada Ya. umur yang saat sekarang memang lagi masanya ya. Lagi masanya mencari mana nih ya. Mencari. Nah, kayak sekarang Iko kan fokusnya buat kerja dulu. Ada yang dikejar kan. Ada yang dikejar. Mana ada yang dikejar? Ya, yang dikejar yang penting bisa makan sih. Bisa. Itu mah bukan yang dikejar ya. Kayaknya digolong. Bukan dikejar aja semuanya sama. Bukan yang dikejar, yang digolong dulu. Cuma yang digolong sama dipak. Sama digolong sama yang dipak. Bisnis lainnya, enak Bisnis, kerja, ya menyambung kehidupan. Berarti buat sementara ngeband lihat kayak gini rehat dulu, fokus kerja sama keluarga ya. Keluarga tapi sehat-sehat ya. Alhamdulillah Hasil sehat. covid kieu rentannya. Tapi ya dapat kabar buruk juga ya. Bapak gitu kemarin kena COVID. Jadi ninggalin Nasinya flag lumayan gitu. Ya minta doanya Enggak aja. ngerokok memang? Enggak. Tapi Jadi- udah di rumah. Udah, emang nggak dibawa ke rumah sakit, disuruh full rest sama dokter, baru tahu kabarnya kemarin-kemarin. Jadi pas- Setelah karantina di rumah. ya
Nah, jadi yang pertama kena tuh dari keluarganya karena kan rumahnya banyak keluar masuk kayak anak-anak kos Ya, kayak gitu. termasuk tempat umum Nah, termasuk tempat orang umum. malah seperti itu. Terus jadi tetangganya mulai pada nular gitu. Kemarin sih, baru kemarin. Terus Tapi udah ini positif, udah negatif lagi. Udah negatif sih dicek. Cuman ya masih emang butuh istirahatnya. Butuh treatment lanjutan. Karena usia juga kan. Nah, Usia juga berpengaruh. ya mudah-mudahan cepat sembuh lah bapaknya Iho ya. Dan semoga ya kalian juga yang nonton di rumah pada sehat Selalu diberi kesehatan ya, dilindungi. Karena percaya nggak percaya cuma balik lagi ke orangnya ya. Tapi yang penting mah kita selalu jaga kesehatan. Ya mau nganggapnya konspirasi atau bukan, tetap kalian pilihan ada di tangan kalian. Tapi dah anger sih kapan-mana can vaksin mah. Karena mau tidak mau kayak SIM lah. Jadi kalau mau masuk kemana, Orang mana kabar ini di si tanya, iya cenah vaksin bisa nembak ya. bisa ya, itu harus ukuran. Baru ngasih kadang-kadang Asli. di Bisa. tetangga di toko dia nggak disuntik, tapi ada Kalau si yang gandeng. sertifikatnya. Jadi sekarang mah kalau kemana-mana misalkan di stop bukan diliatin mana SIM, mana KTP bukan. Surat vaksin. Mana surat vaksin. Atau divaksin aja nah. Tapi nggak semua tempat SOP-nya ketat. Iya. Kayak masuk swalayan Masih Borma. ada we. Yang penting ada sertifikat, masuk lah. Ya ada sertifikat. Istilahnya itu sertifikat orang juga kalau Bagian biasanya aplikasi sih masih apanya banyak bisa diakalin beren kayaknya mah. Ya, bisa lah itu. Indonesianya ya begitulah. tersiksanya COVID-nya. Yang penting kita bisa survive sama sehat aja lah. Sehat sekarang. dulu lah, Karena sehat dulu. apapun ada akhirnya, ada batasnya ya. Meskipun si COVID nggak akan hilang, minimal untuk kedepannya itu jadi penyakit yang lebih biasa lah. Kalau misalkan kena perlu sehari 2 hari bisa recovery sehat. Anggap we juga ieunya kali kiben lah gitu. Kayak mau main bola libat heula langsung lompat kunaon kali kiben Ya, bisa kena libat kan. Kalau berat, kita dari tadi teh ngobrolnya so asik teh gini, ini bisa ada yang nggak tahu nih narasumber kita sekarang itu Iho Drama Humiliation, adik kakaknya Oki Rengga, Oki Bandan, Oki Jasa deh. Sekarang Kalian taunya Oki Oki Jasa, Jasa. nah tapi sering pahili ya kok, Enggak. ketukar gitu. Kalaupun harus ditukar juga misalkan Oki kan punya 2 band ya, Stigmatuari ada bandnya sebelum si Jasa Stigmatuari. Terus di Matuari masih jalan-jalan. Masih ada walaupun vokalisnya nggak tahu siapa gitu. Cuman dulu kan suka bentrok ya, Stigmatuari sama si Jasa. Jadi CLBK ini paling si Stigmatuari di drummeran kurang ge. Penontonnya mau anget. Kangen tuh jadwal begitu. Kangennya, Kangen sih. kangennya. Ya. Maksudnya meskipun duit uang kita bisa sibuk sebagai pemain band, kita bisa update ya. Iya. Oh, hari ini ada di Bandung, besok ada di Purworejo, Iya. ada di Klaten. Benar, Apalagi benar. kalau lagi tur kan, wah. Walaupun ripuh ya sebenarnya mah bukan ripuh sih, ya kesenangannya balik lagi ke Jujur, diri justru sendiri. pandemi itu terbalik, orang lebih senang sih Bro. Dari Nah, orang ya awak ngebadagan drastis. Look like saya. Kayak Mas Luk. Mas Luk sehat. Mas Luk. Semenjak saya udah jarang ada. Emang susah sih nya karena anak-anaknya sekali jadi rada belot dikit. Ya memang orang karena orang jarang ulin, memang jarang ulin ke kota, kan di pinggirannya di kita di Soreang nih. Orang tuh menang info-info soal seputar aktivitas barudak atau misalnya info-info Pergerakan. Terbatas barudak di ya. kota teh kan tisimin hungkul. Semenjak Kaluman orang jadi tidak ada info sama sekali. Karena gosip undergroundnya. Karma ya anak-anak mah dari dulu juga, dari sebelum band-bandan emang jarang main. Jadi paling ke perkumpulannya tuh ya itu aja, teman-teman yang dekat aja. Itu pun ya di sini circle juga. anak-anak di Soreang ya jarang keluar. Jarang Maksudnya keluar. dulu waktu kita kuliah, beres kuliah ke kosan langsung ke Soreang. Dulu ada alasan buat nongkrong di kota, Ya, karena kitanya kuliah, pendidikan, ya. ngekos, lebih deket, Studi, ya. gitu kan aksesnya. Kalau sekarang mah kayaknya kalau udah berkeluarga memang rada repot sih buat kesana teh, buat main ke kota teh. Soalnya
kudu bensin mah daripada main mending dipakai hal-hal yang positif lebih ke kos produksi ya, berarti kos produksi lah gitu, lebih ke yang penting dulu lah gitu, maksudnya bukan yang penting positif. tehnya halo di mana Cuman memang kekurangannya jadi rada kurang dapat info lebih banyak daripada teman-teman yang lain. Tapi ada berkahnya juga, jarang ketemu jadi kena kangen kan. Nah, Jadi kangen. sekalinya ketemu tuh Ah. kualitas Di eventnya iya. lebih acara event nih 2 tahun. Terakhir orang unggul pas kerja kemarin yang pending apa kan itu teh Beat Heaven kemarin teh harusnya digelarnya pas bulan puasa, waktu bulan puasa nggak ada waktu karena saya Karena sibuk. agenda Ramadan kan si Beat Heaven. Acara buka bersama lah, ya. bersama terus tiba-tiba ada kerjaan personal lah gitu, mau bikin bisnis sama teman-teman banyak veteran bumi. Terus baru bisa digelar pas bulan Juni kemarin. Kita tadi baru sembunyi-sembunyi ya. Tapi Underground gitu. tetap Underground ya tau mah. tetap 5M ya. 5M tetap protokol mah di ini. Alhamdulillah antusiasnya bagus loh itu. ya karena kan orang-orang juga udah mulai Sawa ya teh namanya sih. kangen acara si Sawa sih. Humi Devor Rektura kan ya. Orang banyak. Sebenarnya apa? Ada bedanya jadi bisa kagali. Kemana sana main di kampung halaman? Pride lah, tapi masih ada satu. Si Mita aya satunya yang tercapainya main di lapangan Upakarti Soreang. Semenjak ada GBS, Upakarti jadi nggak bisa dipakai acara. Ada peruntukannya kan gitu. GBS. Ya nggak apa-apa lah, minimal akses. Paling main wayang palingnya gitu. Deh, for opening acara-acara Asep Sundana. masyarakat. Acara-acara menghibur masyarakat umum gitu. Masyarakat. Berarti di samping kerja mempersiapkan pernikahan sama keluarga, profesi selain itu yang lagi digeluti sekarang apalagi Ya, kesibukan kayak selain bisnis apa selain sih ya, bisnis. selain kerja? Dengar-dengar mana punya brand kan sekarang? bisnis ya ada Orang Gimana ningali- brandnya? ningali lihat story-nya Iho ya. Bantal. Jualan naon sih? pacaran, Biar pada tahu gitu terus, anak-anak teh. daun-daun. sebenarnya gitu. mah agak jauh sih dari musiknya. Lebih ke trennya mah sebenarnya tren tanaman hias. Tapi bukan ngejual tanaman hiasnya, tapi lebih ke aksesoris. dari Memang lagi tanaman usum hias. sih tanaman tehnya. Semenjak pandemi yang Pandemi. yang dirasain, Heeh. pertama memang hobi jadi yang utama, Ya. maksud utama buat ngobatin kita nggak bisa main, kita nggak bisa Karena kan keluar. jenuh juga di rumah gitu. Apalagi bapak-bapak sama ibu-ibu yang biasanya kalau Aktif aktivitasnya liburan banyak. kemana kan sekarang dibatasin, makanya kalau misalkan bapak-bapak kayak ikan koi, ya pelampiasannya ke hewan, tanaman, nyari kesibukan di rumah lah yang bisa diulik. Ya. Makanya tepat ya kalau misalkan lagi pandemi gini buka bisnis yang istilahnya orang tuh nggak usah hunting jauh, online juga kan. ya online. Paling itu sih bisnis terus. Mana juga buka kan? Alhamdulillah Terus ikan hobi lah. Jadi cocok yang satu tumbuhan ya, daun-daunan, yang lagi rame itu gelombang cinta, terus ada Monstera. janda monstera, monster tour, hell prince. Bang sih kan kangen dong nih. Can main deh orang, kadang sekali ini main. paling gitu Tapi sih. kan Helprin sekarang di sini ya. Iya. Di sini ya. Iya, di sini Oh. produksi Jadi di lebih sini. enak aksesnya ya. Lebih enak. Lebih enak badami. Badaminya lebih Badami enak. lebih enak banget. Selain bisnis ya paling itu bikin lagi materi. Walaupun sebenarnya agak dipaksa karena Mencoba produktif lah. ya mencoba Bikin produktif. lagi. Nah, tuh kalau dipaksa tuh nempoin story aing. Pembogohan Bukan pacaran terus itu tuh. Jadi kerja makan, sambil- jalan-jalan. Ya jadi cinta yang terfasilitasi gitu. Jadi Iya. gerendeng. Jadi kelihatannya tuh kayak pacaran padahal bukan pacaran terus. Ada urusan yang bisa diurus bareng-bareng ya, kayak bisnis ya. Bisnis. Exposure tapi kan mahligai cinta jadi nanti. Gitu. Gak apa-apa lah. Mata kurang kembali seminggu kemarin orang teror. Materi ya geus lewatin. Ini bisa 2 tahun. Albumnya Ngomong per 3 tahun. per 3 tahun. Devor Minggu Final, 2014. Siapa 7 nih? tahun. Deform ini nih teman-teman yang tahu Deformity terus ngikutin perkembangannya.
udah tinggal take vokal buat album kedua teh sampai sekarang belum dikerjain, goblok. Udah sempat audisi vokalis. Sibuk. Hah? Sibuk. Sibuk ya? Sibuk. Kunaon mit kendalana duit kumaha? Ya gitulah pandemi. Pandemi kan tuh lebih awal gitu daripada Jadi saya batur sama yang pandemi orang pandemi teh lah. Tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya kalau si Deformity kan progresnya bukan nggak ada tujuan atau cita-cita ya, ada semua band juga pasti kan. Cuman manajemen waktunya aja lebih nyantai merenya. Lihat situasi anak-anaknya juga. Kayak saribuknya. Sekarang kan si gitaris si P Sibuk ngebelanja istri. enggak, kita juga pun sama pun teman-teman yang udah rumah tangga pasti gitu. Oh sama. Ini Maksudnya soalnya hobi motor sekarang kan lebih fashionable. karena pandemi kan di rumah pandemi. kesel gitu. Ya itulah Jangan terus. ya gara-gara pandemi ya kan si Hilmi basis si Hilmi ya adikmu lah api itu nyahunya pada punya kesibukan, maksudnya punya kesibukan masing-masing yang memang di saat bisa disatuin pun belum connect buat ngeband gitu. Ya, sih, minimal bener sih. keep in touch lah gitu. Tapi tetaplah sampai sekarang pun Memang anak-anak masih Deformity mah semua udah mulai punya anak kecuali vokalis ya. tinggal vokalis yang belum nikah. Nah, ada banyak kuliah dia. Karena becan beres, masih belum beres. Nyusul. Import ya. Daring. Bukan orang Bandung. Daring lah terus import. Gimana sih audisian teh? Puas mah? Ya udah nyari istilahnya yang terbaik lah ya. Bukan maksudnya audisi itu nggak pede atau misalkan belum yang nemu yang cocok, cuman ikhtiarnya kita si Deformity dengan cara itu, karena untuk akses vokalis kita misalkan nyari di anak-anak jadi parebut maksudnya gitu. Satu band vokalisnya Tapi udah biasa kayaknya di memang circlean. sih. Tapi bukan ya itu mah balik lagi sih, sehat nggak sehat mah balik lagi ke pandangan setiap orang. Tapi ya kalau lebih bagus mah sebenarnya satu-satu aja sebenarnya. Tapi dari jalan mana halus dibutuhkan. Tapi kalau kapasitasnya masuk, misalkan Kapasitasnya si masuk. band A ke B masuk nggak apa-apa nggak sih. apa-apa. Iya. Sekarang tuh udah banyak band yang nggak jadi istilahnya subtem lah, edisionalnya. Bahasanya apa sih? Ya, additional apa ya? List tembak misalkan additional player lah ya. Additional play. Jadi nggak matok band itu harus serta merta dari awal itu Nah. karena band mah Contohnya itu ya. dan kami Ber- ada gitaris tembak. Cuman nggak banyak kan bongkar pasang si Iya, cuma capek. beberapa kali lah ya. Nah, makanya main ngebandnya nyantai aja lah sekarang. Sekarang apa sih yang dikejar Reza? Kalau dulu ya waktu pertama Dulu mah masih serius, pasti. bikin band kan, mulai dari Bandung Dead Fest 5, terus banyak lah acara Hellprint, pokoknya wah lebih ke adrenalin mungkin ya. Di eranya kita ngeband itu prosesnya kerasa kok. Ya kan, tuh. kerasa dari mulai kita pertama ngebentuk band, orang-orangnya siapa aja dari mana, cara ngegabungin si band teh kayak gimana, nggak seinstan punten gitu ya. Sekarang mah media sosial lebih luas. Lebih gampang kalau Orang kerja. luar kota pun kayak terakhir Banyak si sekarang. Deformity Vokal dari medsos kan, bukan karena kita hunting Ya. ke event lihat. Banyak Enggak, sekarang mah band-band lokal yang membernya interlokal. kan sekarang ya zaman lah kita Zaman. harus ngikutin, ngalamin kan kita dulu ngeband masih Tapi- dari awal reggae show gitu. Dan waktu awal-awal kita ngeband 2009 2010 setiap bulan tuh pasti ayah band ayah yuk. Ya. Jadi kan kitanya juga jadi adrenalin tuh, oh orang kudu iya yuk. Jadi kompetitif lah. Gitu. Nah dulu memang kerja itu kerasa manfaatnya, kayak bikin apa Promo kit, bikin single, mini album kan. Itu tuh memang diproyeksikan buat kita naik grade gitu kan. Kalau sekarang memang lebih gampang, kayak nge-share langsung ke Band Facebook, baru kayak Instagram, udah langsung beres bisa kan. bikin kaos sekarang. Tapi puas atuh. tapi dulu kalau lingkungan, bukan lingkungan ya, kebiasaannya kalau dulu tuh kan kita nggak langsung bikin promo atau single kan, Iya. regis dulu ngalamin. Tapi
Kurang Lagi teh. sampai ditipu, Ah, sampai dibawa kabur uangnya kan ngalaman. tapi itu kan Diserak-diserak setiap minggu, setiap bulan ada regis gitu tuh berarti habitnya kan bagus itu Iya. pada saat itu tuh karena Komunitas semua. karena harus jalan. IO mikro yang kecil-kecil Hmm. gitu banyak yang bikin ini. Kan dulu kan komunitas banyak di Cimahi. Dulu mah ada. tapi nggak ngelihat misalkan oh sih band regis, band ini band yang gestar atau apa. Mulai dari regis juga pasti mau bawain nontonnya gitu. Iya. Karena kan kalau setiap orang tuh pengen ngeliat oh iya band baru nih bagus atau ente gitu. Masih haus dulu, masih haus, masih Haus pisan. penasaran gitu event liar gitu ya. Jadi yang nonton tuh penasaran bisa gitu. Cuman memang sekarang lagi turun. Ya kan Sebelum karena pandemi ini kan karena turun. pandemi juga kan. Ya, sebelum pandemi juga udah mulai rada turun sih. Kan udah banyak mulai anak-anak senja. 2015-an lah. Mungkin yang 2015 kesini dulu lah. SMA, yang SMP yang adrenalin rush udah masuk kuliah atau masuk SMA kelas 3 mah udah mulai down tempo lah. Karena bisa dilihat juga dari event-event yang kayak Hellprint gitu, event-event yang ada di Bandung gitu yang bisa kelihatan sama kita tuh range usia yang datang itu pasti rata-rata Belasan ya. belasan peralihan gitu musik-musik metal. Tapi kalau ditanya lagi ke orang-orangnya sekarang yang udah kuliah atau yang udah pada nikah, sebenarnya mereka pasti masih suka musik metal. Cuman untuk datang ke acaranya kayaknya agak sedikit kurang gitu untuk menyempatkan waktunya. Tapi kalau masih ditanya ya pasti masih suka lah. Contohnya dari penjualan merchandise band pun masih bisa survive sampai sekarang gitu. Itu aja. Ayah wae lah ngeri ya. Ah. Gitu. Tapi cuma bubuk Ah. ya. Dan balik lagi sih eksistensi bandnya juga penting. Ya harus ditunjang sama si bandnya aktif apa enggak ya. Nah, kok ini orang apa on the track deh. Mana teh sebenarnya awalnya main musik tuh gimana sih sebenarnya? Orang mah nggak ada apa ya harus jadi ini nih awalnya enggak gitu. Jadi awalnya tuh dulu emang suka ngedengerin musik Heeh. karena kan di rumah tuh dulu jadi satu rumah tuh ada bibi ada om jadi keluarga besar lah di rumah tuh. Nah kebetulan om saya tuh emang suka ngedengerin musiknya musik rock, Mr. Big, Oke. terus teh apa lagi deh selain Guns N' Roses, Udah karena tahun itu 90-an lah ya. Scorpion. 90-an Jadi lah ya. ketika pas ngedengar musik kayak di MTV pada zaman itu Ya. kayak Westlife kayak selalu diledekin gitu kalau di ruang tengah teh ngeledekin lagu mah tong gitu jangan yang kayak gitu nih yang kayak gini nih nah ini laki The Offspring yang kayak gitu mulailah kan dari situ teh British pop keren Iya. sama heavy metal. dari situ oh iya ternyata ada musik yang lebih keras terus kan pada zaman itu kan ada di MTV itu kan selalu ada artis of the mood gitu. Jadi Iya. setiap bulan itu ada nah mulailah muncul kayak Linkin Park, Red Hot Chili Peppers. Terus saya ngedenger itu tuh kayak jadi suatu pembeda gitu di saat musik-musik yang lain dengan tempo slow ada musik yang temponya Kencang. iya lebih gancang ya jika orang beki gitu. Nah ini yang gue banget gitu. Nah makanya mulai dari situlah Eta SD berarti. SD pada zaman SD udah punya CD waktu itu si Linkin Park yang album apa ya? Meteora punya waktu itu. Kurangin Meteora. sih. Meteora apa? Memang sip-sip eta album. Orang pada era itu Meteor Garden. MC nya bro. Wah susah colik Iya. Mana mulai terjun ekstrim? Enggak ekstrim Amin. Ngedengerin musik yang rada ini kapan Mas? SD. SMA. Kalau sama. berarti yang paling belakang berarti kalau gitu ya. Yang udah ketinggalan kayaknya ya. Ketinggalan mah enggak sih. Enggak sih. Heeh. Tapi karena memang dulu bisa nyalurinnya bukannya karena lingkungan ya, kesempatannya aja dari SMP ngeband ngerental di studio. Anjing rental. Dengerinnya kan lagunya lagu-lagu pop. Dari situ keasah kan. Ya. Otodidak. Dan sebenarnya pasti lagu ini benar gak sih pop. Pop gitu. Lagu naon dulu dibawakeun? Dewa. Pada zamannya memang yang lagi rame-rame Raja Ungu. Pernah boga band di jomblo. Oh, itu yang ngebentuk saya sampai saat ini. karena kalau muncul kurang ya nggak jarang lah mungkin ada tapi hitungannya jarang orang yang langsung tiba-tiba Terjun suka ke musik metal. metal gitu. Iya. Tapi Pasti orangnya sarua sih ada tetep band heula. ada tangganya gitu, ada jembatannya dulu makanya si orang itu bakal milih
mana nih yang lebih better, yang lebih menarik. Iya. Ya mata orang ge Peter Pan heula gitu mah. Karena orang tuh dulu Oh, best friend. waktu zaman SD tuh di komplek gitu. Kan zaman SD tuh ada guru gitar. Iya. Oh, pada beli gitar satu-satu kan karena di komplek itu kalau satu rumah ini punya gitar, pasti anak-anak yang lain pada Iya. pengen punya gitar gitu. Panas. Belilah. Karena waktu pada saat itu mulailah belajar gitar gitu kayak A, B. Nah, terus saya di situ nyadar. Dia nah orang tuh bisa-bisanya. Mulai dari simple C ya, grip C gini kan. Ternyata emang orang tuh punya kelainan si jari ini teh pendek kan. Nah, mulai dari situlah orang kesel gitu. Emang alat musiknya lain gitu, yang gitar Oh, sebelumnya gitu. memang interest ke gitar. Karena gitu. memang punten karena keadaan fisik tidak keadaan fisik menunjang. tidak menunjang gitu. Karena kan pada saat itu yang bisa main gitar keren gitu. Ya. Nah, rata-rata yang ada di TV Orangnya itu merasakan main gitar keren dulu kan. yang ada di TV itu kan vokalis paling Gitaris. depan. Tapi kenapa yang megang gitar tuh karena waktu pada saat itu kan belum tahu bass gitar tuh ya gitar we gitu. Oh ada 3 gitu rata-rata. Oh berarti iya paling dibutuhin di band teh. Tapi pas pada saat itu nggak bisa main gitar, ya udah ada ternyata ada drum gitu. Mulailah ya bahasa Sundanya mah tak Dulu mah tahu. gitar keren tuh tiap nongkrong di mana sisi jalan pos ronda ini berikut ke gitar kayak lagu slang deh. Di depan gang. Kan gitar pasti mau mungkin drum. Ya. Lagunya pasti seleng. Seleng. Deng. Ku ambil gitar ya. Kalau ini ku ambil dengan Ya mulai dari saat itulah. Ya. Mulai. Tapi memang start out pasti pop heula sih. Mulai Start untuk dari memulai pop. pasti pop rata-rata. Mun urang ya. dan dari pop pun nggak langsung ke metal. Nah. Masih ada dulu zaman melodic, emo. Nah. Jujur Nah. kan SMA masih dengerin. Orang Alexana. dari pop malah pas band dulu. Oh indie ya. Ini pas bandnya rock lah, masih rock gitu, belum masuk tuh nggak langsung ekstrim gitu kan. Iya. Kan dulu Jengah. mah anjir, ya beggar. Orang malah Pak tahu musik metal yang lebih ke menjurus gitu ya, yang death metal tuh sebenarnya pas gabung sama si Umi. Karena pada saat zaman SMP saya sama si Adam udah seband SMP dulu cuman band-bandan ngaran palde gitu. Iya. Bawain lagu-lagu yang emo Cover. kayak gitu. Pas SMA pisah, SMA ada orang teh ada di festival musik di sekolah tuh dia sama sore yang bawain lagu Forgotten dan belum tahu kalau itu lagu teh genrenya death metal, taunya metal ya cuman nah metal teh kira. Nah ini yang menarik gimana tuh Blast beat pas gitu. awal tahu si blast beat itu ya, itu harus diulik kan pasti. Pastilah. Gimana cara nguliknya sampai bisa gitu minimal semua nada-nada drum yang ada di lagu itu teh bisa kekejar. Jadi dulu pada saat pas kelas 1 SMA gitu ada. Jadi saya kelas 1, ada kakak kelas 3 namanya Gojin dan kawan-kawan. Nah, si Gojin ini teh tahu karena dulu ada yang SMP Margahayu juga kan saya di SMP Margahayu terus sama sorean. Itu bisa main drum, bisa main metalan. Oke, diajak. Terus ditawarin lah, "Ho, iya bawakan lagu iya, lagu naon?" "Ya, band Forgotten." "Band mana?" "Band Bandung, genre naon?" "Metal." Gitu. Terus pas ngedengerin lagunya, nah metal itu beatnya kan biasanya pakai double pedal ya, duduk. Ini mah tapi double pedalnya bareng sama ketukan si snare. Terus orang teh nanya, "Jin, ayo kumaha cara ngulikna?" Gitu. Terus jawaban si Gojin dengan simpel dia cuma ngejawab ini, "Ya pokoknya mah kieu we, suku bareng jeung lengan kanan jadi tak ieu mah bebas udah kasih mah rek naon pokoknya gitu we." Nya kurang teh diturutan ya, ayo udahlah ikutin gitu. Awal ya pasti ngegebek sebadan-badan gitu. Cuman Belum nama ada teknik ya. belum tahu itu namanya hyper, itu namanya blast beat nggak ada gitu. Jadi sebelum basket metal memang orang jalan dulu sama Ihok waktu SMP. Dia sempat ngeband. Ini sempat ngeband waktu SMP, memang si Ihok mah dari dulu bandnya banyak. Jadi pas Bisa sejuta band. sejuta band, bisa sampai 8 band atau Iya. iya. Jadinya Kalau berarti festival mereka- SMP bisa sampai paling sedikit 3 lah bandnya. Hmm. Paling sedikit, ya pokoknya paling maruk lah si Ihok. Tapi dari situ sih, dari pas pisah sama si Adam di Orang bisa dulu, waktu SMA, SMA pernah bikin band pop malah orang. mulai tahu ternyata emang genre itu banyak gitu, nggak cuman metal atau death Metal metal pun dan grupnya apa. kemana-mana ya. Nah, Mas dari situ Baru mulai kan. lah. Pas zaman SMP awal-awal Avenged Sevenfold dan Alone Atlas invasi ke sekolah-sekolah deh. Anjir itu paling Terus paling geber atau Alone Atlas itu geber gitu. closet. Close head. Jadi mau orang Baskin close head, Bugle. Baskin Bugle gitu terus
Right ATX, Lone Atlas teh Restraint. rata metal kebenarannya gitu. Padahal aya sub-sub. Pokoknya mah list lagunya yang wajib ada di HP ya. Dulu waktu memorinya hanya cukup buat 5 sampai 10 Kurang apa? lagu. Lagunya. Oh, Itu legend ya. Bener harus ada. Itu sampai Cuh deh lah Iya. main. dan bisa. Kurang sempet banget jadi iya teh nada SMS teh. Ringtone. Ringtone. Nada SMS. Jadi mau misalnya SMS teh ya. Beres videonya Dead Squad Manufacture. Katanya semua ada Akustik. No, pas bagian akusiknya ditek bagian ke SMS. Malah SMS ada BBM jauh. Iya. Dari situ lah, dari zaman itu lah mulai tahu death metal. Terus ngedengerinnya kalau misalkan disuruh milih musik pop, rock, metal, ya lebih ke orang mah lebih resepnya ke metal karena kan adrenalinnya mainnya di situ. Nah Kiho, mana kan soalnya untuk hampir setengah umur ngabisin waktu buat musik banyak. Sebenarnya dari keluarga mimitina kumaha sih mendukung sih. Keluarga mendukung, keluarga mendukung. Alhamdulillah mendukung. Kalau mendukung enggak, karena keluarga orang termasuk keluarga yang tertutup. Jadi maksudnya tertutup tuh dari didikan kakek, abah itu. Jadi harus jadi orang, maksudnya jadi orang tuh kerja, nggak ada yang jadi musisi. Kalau nggak keluarga PNS, rata-rata akademisi akademisi. Jadi emang harus yang mending yang jelas-jelas aja lah gitu kerjaannya gitu. Jadi bukan yang musik tuh kan kayak bahasa Sundanya ngalor ngidul gitu. Di saat ada, di saat enggak. Tapi mending yang pasti aja gitu. Makanya nggak disupport karena kan nggak dilesin musik. Kalau saya nggak dilesin musik, terus nggak dikasih kebebasan kayak disuruh milih. Udah sukanya apa diarahin ke situ enggak gitu. Jadi lebih ke nyari sendiri gitu. Tapi berlangsungnya waktu lama kelamaan orang tua juga udah bosan ngomongin jadi kayak yang udah jangan main musik aja udah ini terus di rumah juga ngedengarnya musik-musik yang kayak gitu. Mama juga udah kayak yang ya udahlah di mana aja gitu. Yang penting mah sekolah SMA beres terus kuliah juga beres walaupun lama gitu. Tapi akhirnya mah nggak ada masalah yang kayak gimana. Dan pada akhirnya orang tua pun bangga ya ngelihat ya, sampai titik ini teh memang pencapaian prosesnya teh nggak semudah ya. Bukan sebelum istilahnya megang instrumen. Tapi karena orang yang buka jalan gitu ya. Kebalikannya sama si Oki. Nah, kalau adik saya si Oki mau supportan. Kalau nggak tahu Oki drummernya si Jasadnya. Jadi kalau si Oki itu kebalikannya. Kalau saya mah nggak didukung, kalau si Oki dibalik sekarang. Lebih didukung. Karena kan ngelihat kakaknya udah si AA bisa jalan lah ya. Udah ben-benan gitu dari orang kan pertama megang drum kelas 5 SD umur 10 tahun otodidak. Terus pas mulai zaman SMA, si Oki SMP, orang SMA itu kan udah sering band-bandan kan. Si mama tuh daripada ikutan gangster atau balapan liar atau apa, yang saya baik. Nah si Oki mah kebetulan lagian positifnya. Si Oki mah pinter di sekolah nanti. Jadi ayo orang mah ranking 3 dari bawah atau ranking 5 dari bawah, si Oki mah kebalikannya dari atas. Nah si Oki tadi request, mah tuh pengen les musik pokoknya mah. Karena ningali kan orang main drum wae kan ngarental we si Oki waktu itu teman-temannya teh nggak ada yang ngarental. Jadi kayak yang Cukup gitu. Orangnya hayang bisa gitu. Mulai lah si Oki mah kan mulai les gitu. Nggak saya tahu bahwa kerletik besar main ke mau latihan gitu. Orang kok bisa waktu dulu SMP nyemper ke Iho emang karena mau latihan band aja gitu. Pasti we lagi ngulik lagu Beatles si Oki mah. Si Oki mah soleh dulu. Sekarang pun masih soleh kan. Ya soleh banget. Soleh banget. Karena ternyata untuk main memusikan si Oki pasti temennya turunnya tuh dari baturan orang gitu kayak ya kayak ini ya berdua gitu. Untuk yang perband-bandan mah gitu. Karena pada zamannya si Oki juga dulu ngeband sama teman-temannya cuman kemarin pakai kameja. Yang bawain lagu-lagu Beatles gitu. Tapi kan pada akhirnya mah si Oki juga kumpulan KM dijadikan grup musik anjir terladannya. Si Oki juga pada akhirnya mah jika nu cocok yang orang teh yang metal gitu kan. Entah kenapa enggak tahu. Buntu ujung-ujungnya main di kafe aja. Wah mungkin saya tak ke Jerman. Ya. Wah mungkin di endorse. Jadi
keluarga mah akademisi banyak. Jadi Ya, memang akademisi. ada proses istilahnya mah buat bikin keluarga percaya teh memang. Oh ada berarti prosesnya. dari Ya. keluarga mah memang nggak ada dari sananya Oh, seniman eh. musisi Nggak ya, ada. semuanya akademisi Nah. istilahnya kerja konvensional yang kerja PNS di kantor udah Cuman kalau si mama tuh nggak ngebatasin kayak yang musik naon sih, musiknya gandeng gitu nya enggak gitu dari dulu juga kayak setel musik kencang atau karena setiap mungkin minggu. dari ihonya bisa apa istilahnya ngasih sounding ngasih edukasi juga Edukasi kan juga. ke orang tua. Sampai- ya ngebuktiin lah itu Nah, sekolah beres. Terus lingkungannya memang positif juga gitu kan. Si ihonya nggak maling-maling, nggak istilahnya maung gitu, masih tetap di jalur gitu. Kita bawa dan cunihin sekali. Kalau cunihan mah ya namanya juga cowok lah, sebelum Maka. menikah memang harus cunihin. Karena kalau udah nikah nggak bisa cunihin. Kenapa tuh kamu ngecunihin? Aku dari dulu memang nggak cunihin sampai sekarang. Cuma fantasinya tinggi ya. Fetish semua. Fetis. Karena semua orang punya selera. Tapi walaupun keluarga orang ya akademisi gitu ya, tapi untungnya si mama tuh jadi kayak gini. Misalkan suka musiknya musik metal, jadi si mama tuh nggak ngebatasin, mama suka baca buku ya. Pada saat itu tuh orang tuh pengen main ke pameran buku ada di Landmark di Braga. Terus saya nemu satu buku judulnya teh Bertuhan Tanpa Agama, yang maksudnya kan relate nya sama musik-musik metal gitu. Dibaca bukunya tapi bukan untuk jadi orang sesat gitu, bukan. Tapi sama si mama juga sok boleh baca, tapi dijadiin contoh yang kayak gitu teh jangan ditiru gitu. Suka musik metal ya udah suka mah nggak apa-apa, tapi jangan kebawa ke jenis Style. keimanannya, jangan jadi berubah atau apa gitu ya, kayak gitu. Di keluarga walaupun tidak mendukung tapi membebaskan. Keluarga semua di Bandung berarti ya? Bandung semua. Mana asli Bandung? Bandung. Bandung kan? Babe. Tapi ngaran mana tuh Bandung banget? Setio. Babe Jawa. Swiss Tio. Oh. Jawa, Purbolinggo, Jawa Tengah. Jadi si papa mah Probolinggo terkenal karena buat kawinna araus. Lain lautnya. Purbalingga. Purbalingga. Tulungagung. Oh, Tulungagung. Blitar Tulungagung. Super lautan ya. Kalau knalpot Purbalinggo. Oh, sih nah. Iya. Lawan emang kenapa tahu ya? Semua knalpot aftermarket yang ada di Indonesia bisa ditiru, Bang. Wah, HKS dan mobil. suaranya mirip gitu. Ya kalau suara balik dari dan kualitas, tapi Oh. minimal looks-nya kelihatan. Oh, mungkin ke tampilan, lebih ke Tampilannya tampilan. kelihatannya KW super. Oh, super. Orang pernah ningali nu make motor, pernah motor di hatongan deh nih bro. Apa we? Kayaknya juga motor biasa gitu, tapi bisa langsung jadi motor sport ya. Kurang Kayak lah. Supra teh. Kayak apa nih di nya eta Purbalingga? Yang loba KW-KW nanti. Knalpot itu gudang knalpot. Orang pernah ke lembur ya ke desanya si papa dulu zaman SD gitu. Sepi beda jauh jeung Bandung mah gitu. Zaman harita nya teuing ayeuna mah pasti udah rame gitu. Karena memang orang-orang Purbalingga boga prinsip di lembur sorangan cempling, orang kadegeun di lembur panjang kenapa? Bisa amat. Jadi bangora ke lembur gitu Iya. ya. Bangora kajian-kajian di luar. Di gitu. lembur sorangan kudu saling kudu nyaman lah gitu, kudu saling. Di lembur batur baik. Aman sih. Subhanallah, subhanallah. Asli mah asli Bandung. Asli mah lahir di Bandung. Dari Bandung. Cuman kalau nama ya ada bawaan dari si papa. Karena Soalnya namanya Jawa pisan. Jawa banget. Habis itu si Oki Fadlan enggak nggak Jawa banget. Kita mungkin serada aya. Nama-nama inilah standar Indonesia. Tapi orang tuh masih ayahnya sehat-sehatnya. Alhamdulillah. Berarti selama ini Iho ludag ya, rumah lumayan jauh juga kan di Cibiru ya. Cibiru, tapi asalnya mah kan makanya bisa dekat Iya memang di sama sini si kan. bapak, bisa Semenjak kayak banjir, kebanjiran, pindah ke Itu Cibiru. banyak bisa nih Ray. Iya. pindah Wah, ke Cibiru. iya dramanya nya. Asli. Itu kebayang mun misalnya telat turun di Ciwidey. Sekian ya rumah dulu. Nah, 3 meter setengah. Ah, Ludes sampai ke karena kan Sukabumi dia sampai ke Ciho. Lebay sih kalau mau lebay anjing. karena orang kan nerobos sampai seleher. Si Orgot ngelihatnya laput, padahal mah orang tuh nyepengan tembok. Keadaan si rumah memang udah ketutup Emang udah air ketutup. kan. Heeh. Sampai ke Memang kandang bahaya, ayam, tetangga si Ihon di ujung. Ayah hareupeun imah ke kandang ayam. Terus si Saya mau ayam jadi bencana provinsi ya, tak? iya, Oh, disebut bencana provinsi. pula itu. Tapi untungnya selamatnya. Atau orang tua hampir-hampir. Nah, Ho, pas zaman ternyata baru tahu juga pas waktu banjir CPI yang kena dampaknya yang sekarang ditinggalin rumah disangar juga kena Ho.
dulu rumah di depan kan ada kayak sungai kayak gitu. Dulu jarak ke sungai itu 4 sampai 6 meter. Pas banjir CPI kegerusnya hampir disisain sejalan yang di depan rumah. Kegerus sama air. Rumah yang sekarang. Gara-gara banjir CPI. Berarti edan. Dorongannya emang kuat soalnya. Itu kan banjir itu tuh bukan cuman karena dan sebenarnya curah hujan emang edan pisan ya. Bawaan dari atas juga hujan kan. Dari atas hujan terus daerah Pangalengan banjaran hujan gede. Terus longsor juga kan. Jadi di Sungapan daerah Ciwidey kan sebelumnya kita kan lagi di Ciwidey dulu teh waktu. Orang lagi liburan, lagi pada Di telepon kan rumah kena banjir, panik langsung cabut duluan. Di depan ini kan di rumah si Adam banjir juga anjir sih kan. Niagara anjir. Soalnya di waktu rumah di CPI itu sebelum pindah ke Cibiru banjir teh udah jadi hal biasa Mit. Jadi kayak tapi kan semata kaki paling saya enggak paling tinggi itu sekitar 60 cm. Seperut ya. Udah biasa. Jadi kalau misalkan si air masuk ke rumah udah tahu oh ini bakal tingginya segimana. Nah, cuman pas pada saat itu tuh yang nggak disangka teh bisa nepi ke 2 meter 3 meter teh gitu. Eta. Ya memang bersyukur lah pindah akhirnya lebih dekat ke tempat kerja si mamanya ya. Tapi maksudnya payu tapi eta mah dijual. Tapi harganya di luarnya jadi bawah Jauh. Tapi masih semangat, masih selamat. Cuman yang belinya masih tetangga yang udah males kayak udah nggak usah ke rumah-rumah lagi. Udah jadi karakternya lokos, jadi lokal itu mah rekaman mana kudu tetap jadinya. Bisa ini nyaman. Di SMP nya kok bukan jalan deh jalan bareng sama Iho dari SMP sampai sekarang berapa puluh SMP tahun Margahayu nya kok berapa puluh tahun berarti dari 2004 awal masuk sekolah SMP berarti ya 2004 2005 hampir mau 15 lebih ya lebih 16 tahun lumayan dengan soalnya SMP misalnya di Soreang SMA SMA Soreang kuliah bareng sekelas kuliah digabungin lagi ya, jadi kita bertiga di Unikom yang kemarin kena masuk Labetura gitu. Bapak masuk masalah wisuda ya? Wisuda mahal tuh ini kan sempat lama masuk Labetura Unikom puas anjing memang nyatin naon lah biar halayak ramai tahu itu mahal udah jadi rahasia umum ya itu sentek beri masuk gampang luas Unikom ya saya juga ketemu bapak kan Unikomnya pas dekatnya usaha nih pukul money Unikom kan harusnya robot itu Universitas robot ya bukan Universitas komputer robot itu bukan komputer kan yang luarnya SBY ini si akang nugalinya tahu nih iklannya pasti weh robot bentuk SBY Universitas balik lagi ke ngeband berarti selama perjalanan ngeband itu udah menorehkan beberapa karya lah ya termasuk kayak album bikin event eksklusif kayak ini event Humi nggak ada inilah istilahnya event mandiri lah apa aja karya-karya yang udah ditorehkan selama ini sama si Humi Nation sama untuk Humi ada mungkin banyak ya untuk personal Iho lah pernah di Humi atau di band mana udah jelas ya kalau si Humi mah teman-teman juga udah pada soal Humi orang pasti nggak jawab gua tuh pasti si Humi terus pas 2011 akhir 2012 awal tuh sempat ditarik sama si Disinfected. Berapa tahun si Disinfected? 4 tahun 4 sampai 5 tahun sampai ngegarap mini album. Oh, waktu di sini udah sampai mini album. Udah sampai mini album, cuman pada saat berapa lagu isinya? 8 di Disinfected X Motorbed. Oh, di split. Di split. Jadi 4 lagu gitu. Kita ngerasain Disinfected punya semangat deh. Di saat sih. Orang kan fans Disinfected ya. Ya sama lah. Samanya kita ngelihat antusias bandnya tuh jadi hidup lagi tuh pas memang tahun 2012 kan ngeri banget Disinfected. Pengen ngebandnya karena awalnya kan ngelihat ngelihat jasa pegatan gitu. Ya udah gegedug lah itu mas, suhu lah itu mah. Ya gitu. Keluar kok pas Disinfectednya.
bentrok jadwalnya. bentrok jadwal. Memang lagi waktu itu pas split jalan. Si Humi itu Ada lagi ya. lagi tour album pertama. Album pertama. Album Sapion. pertama. Oh, Nah, itu kan Sapion. perjuangan pisan ini album pertama. Terus dapat sekitar 13 sampai 15 titiknya waktu itu teh. Terus si Disinfected juga waktu itu sama baru ngeluarin Lagi yang split album gitu. Oh istilahnya hangatnya sama lah ya bareng. Bareng. Terus jadi ada beberapa yang pakai trok atau misalkan bertabrakan jadwal. Tapi saya keluar dari si Disinfected juga baik-baik, ngomong ke si Adi, ke Aki Ameng, ke si Adias, si Mas Sigit, Mas bentrok jadwal gini, diambil cari jalan tengahnya, ya itu akhirnya gitu. Di keluar lah, memang lagi padat pisan Humi juga tuh jadwal. Humi, terus waktu itu zaman pas pokoknya tuh waktu pas tour pertama ada beberapa yang cancel, 2 kota, 3 kota gitu. nah, tapi itu juga kan pas lagi ngegarap album yang kedua itu kan Si Humi. si Humi itu lagi Berarti udah keluar si album satu itu Humi langsung gas ke album kedua. jelang setahun, rehat dulu setahun, tahun keduanya teh Istilahnya langsung setahun ngegarap. pertama nikmatin Mm-mm. tour lah ya. Ngerasain antusias apa euforia Ngenalin album pertama lah. lah gitu. Terus lagi bikin materi juga, terus kebetulan ada main di beberapa kota yang kebetulan bentrok sama si Dinka. Karena saya pun merasakan dulu saya juga nge-kruan Humiliation. Malah saya jadi fotografer. Sebenarnya si Humiliation untuk teman-teman yang nggak tahu, mau kru drumnya, mau kru gitarnya pasti baru kayaknya. Bapak nggak bisa pura-pura lebih dari itu karena saya tahu itunya dadaknya. Jauh pisan Jauh soalnya. pisan. Jadi ini kru drum kedua Humi nih setelah si Arifnya. Setelah Arif sempat Enggak sih, Arif rolling masih Masih tetap rolling, di Humi tapi kan, cuman ganti pegang yang lain ganti gitu. pegangan. Nah, yang lain. Itu sih ke experience mah. Terus ada punya project dulu juga kemarin 2 tahun ke belakang yang Gigi Grindcore. Sama si ini ya, si Hilmi, si Banyak gitu mah. Jadi kayak sama nya saya lainnya. jadi kayak vokalisnya misalkan pernah orang kan vokalisnya ku si Nyek, terus ku si Aurin gitu kan. Personal tembak KB lah. Personil tembak gitu, yang penting mah lagunya ada, pokoknya isi vokalnya gitu. Berarti itu mah hanya melampiaskan yang nggak bisa bisa dilakuin di si Humi. Jadi kan saya tuh bikin materi di si Humi yang udah pasti lah orang gitaris gitu nya. Nah, ada beberapa materi yang nggak akan mungkin bisa dimasukin ke si Humiliation. Tapi orang teh hayang ngaluarkeun ieu gitu. Greget pengen ngeluarin ini gitu. Ya udah bikin band grindcore teh. Ya itu gitu intinya. Jadilah kurang Gigi sekarang udah. Ya sebetulnya karena semua pun punya egonya ya. Meskipun pada ujungnya tetap landasannya metal, tapi ada pengen rada kemana gitu. Nyata udah pasti mau diizin dan kurang Enggak dong, tapi suka ada juga dong. Jadi ujikan, slamming teknikal dimati giganti. Sebenarnya emang dia kita genre serem di sana kan. sebenarnya mah gimana orangnya lagi balik lagi. Aya jelema nu kieu nya, ada orang yang kayak gini. Dia mainin, dia udah punya band, bandnya tuh cukup besar. Anggap aja lah band genrenya apa ya, technical death metal. Tapi dia tuh pengen punya band lagi. Tapi genrenya tuh genre yang sama. Aya gitu. Warna berarti yang beda. Karena orang kan kurang gosipnya tuh si Hamzah kan kemarin. Kan ada beberapa personil. Hamzah, ayo kita bikin band yuk sama saya gitu. Gitu. Wah iya. Aya. Oh iya. Aya. Sampai ada salah satu vokalis terkenal. Oh, Asalnya vokalis gitu ngajakin proyek Pak Hamzah bikin band sama saya yuk gitu. Terus ada gitaris band hardcore gitu. nggak kaget sih orang kalau misalnya dapat kabar Hamzah kayak gitu, kamu memang aktivitasnya timelinenya memang cuman ya hidupnya memang buat musik nih. Tapi kan itu tuh menandakan bahwa setiap orang teh nggak cuma yang kayak orang, orang kan pengen yang beda genre. Kalau ini mah ada gitu yang satu yang sama warna yang beda. Terus ada bandnya teh deathcore gitu. Sama ngajakin ke si Pak Hamzah kita bikin band. Genrenya naon Pak? Deathcore. Dia curhat ke orang kan. Deathcore yang gitu-gitu kan. Iya maksudnya bisa band manehna gitu. Ada aja, jadi setiap kepuasan orang teh ya beda-beda gitu, jadi nggak bisa di. Berarti ada ego yang tidak bisa tercurahkan di bandnya, meskipun sejumawa dan sebesar apapun masih kene terbatas. Memang banyak yang harus bikin karya teh memang lagi ini. Tapi itu kan kayak apa ya?
ternyata berkarya yang jujur teh emang kepuasan yang nggak bisa ternilai. Ya, Karena benar. untuk jadi kalau band-bandan tuh bukan kayak gini, orang yang nyian karya anu edan yang hungkul henteu gitu. Jadi Harus diperhatiin. sebenarnya karya yang edan teh balik lagi gimana si pendengar yang ngedengerinnya, dia mau nilai kayak gimana. Yang penting mah kita sebagai pemain band mah hanya berkarya yang jujur, apa yang bisa kita tuangkan, apa yang bisa kita bikin di lagu itu, ya itu bisa dinikmati sama Bisa dinikmati. pendengarnya lagi. Walaupun tidak bisa- jadinya, gitu. walaupun tidak bisa memuaskan semua pendengar gitu. meskipun tidak bisa memuaskan semua pendengar. Tapi musik metal sekarang jadi industri masif. Eta Masih kumaha bisa. komentarna? Berarti harus ngikuti pasar. Berarti Ya. udah ada rada ngeluarin Mungkin kejujuran kalau sama ngomongin pasar memang sudah dibentuk dari zaman-zaman paman-paman kita yang sudah saya udah jalan Jalan duluan, melintang, jalan ya. melintang, udah jalan sebenarnya industrinya. Cuman sekarang mah mungkin lebih kayaknya listenernya udah mulai ini Pinter, apa ya? udah mulai pinter, mulai detail, udah Makin sini makin udah upgrade lah ngerti celinganya. produksian gitu kan. Tahu sekarang kan era digital gitu ya. Hmm. Jadi makin peka lah, Detailing nu dulu nggak diperhatiin, tapi memang sekarang diperhatiin. Nah, Kayak betul. nge-layout si album, Iya. nge-package si album. Iya. Terus ke pendengarnya juga sekarang mah lebih karena kan media sosial, Spotify, Joox yang kayak gitu udah gampang diakses gitu. Jadi ada orang-orang Murah. yang gratis saya. terus yang explore-nya teh pengen ngedengerin yang musik yang tambah kenceng atau apa gitu. Iya. Karena media sosial gampang diakses. Kalau Terus dulu mau dengerin lagu metal aja harus ke Buka di blog CD. kan. Terus Ya. juga CD lah gitu. Buka CD. For share. Oh, Download. si Edo Craig Stiller tadi nama Anjing, Eta edan pisannya. Eta padahal kan orang Saya mau tapi bocoran lah. musik ekstrim jadi Namun akhirnya edisinya saya gede. kudu nama. Akhirnya mah hijrah kan. Udah mulai ini apa? Islamik. dulu zaman kita juga sudah masuk zaman digital, cuman nggak se ekstrim Digital sekarang kan, kan. cuman maksudnya konten kreatornya nggak sebanyak sekarang. Berarti prestasi yang bisa dirasain sama Iho personal selama Oh, ngeband apa aja? Nggak tahu, orang tak apa itu personal soalnya. Personal lah, yang istilahnya gini, kurang teh yang kieu akhirnya kesampaian misalkan cita-cita yang dicita-citakan dari dulu apa aja mau Punya album udah jelas. itu yang udah jelas. Yang pertama punya album, terus yang kedua teh kan orang sempat ya zaman SMA karena postur orang punya kekurangan, orang tuh beke kecil ya, badan teh gitu, badan kecil. Terus teh dulu bukan orang yang aktif gitu di Emes? pergaulan SMA, bukan kan. Kalau zaman SMA tuh ada geng-gengan yang OSIS, oh ini geng basket. OSIS, oh ini geng yang hype gitu, oh ini geng yang orang kan Oh, termasuk yang slow yang lah. nggak aktif tidak, gitu kan yang ya. jauh dari radar. Terus orang tuh waktu itu Bukan siswa populer loh. bukan siswa populer, Teladan nih. punya band kan si Humi awal-awal 2010 itu tuh. Terus main di beberapa acara yang walaupun regis kan minimal di pamfletnya itu kan ada Terpampang. compilation gitu. Terus kurang ada tempel-tempelin lah di kantin ya kan gitu. Buat orang-orang supaya Madinya. tapi ayo wae ang. Jadi ada satu orang lah, orang ingat gitu. Dia tuh bilang gini, dia penggemar musik metal lebih dulu daripada saya. Tapi dia hanya masak gitu, pendengar gitu. Rajin lah setiap minggu ke ACC, setiap minggu ke Ada T-House zaman gitu dulu pada memang zaman event itu di gitu. ACC. Ngapain ya bahasa Indonesia mah, ngapain kamu tempelin pamflet kayak gini? Band terkenal bukan, hayang orang mengenal jualan, nggak mau lah, buat apa tempelin, orang mah lebih metal, tingkatan mana, oke lah, dicabut lagi lah si pamfletnya. Tapi dari situ teh ada muncul kayak kekesalan, orang suatu saat pasti bisa ngebuktiin bahwa omongan si Eta itu salah gitu, dan ternyata ya kebuktian gitu pada saat pas ada di suatu acara event Terus yang ayeuna si orang nu nyinyir eta ayeuna jadi naon? nggak usah disebutin. Paling nyinyir. Tapi pernah satu saat orang tengah waduk, orang waktu main di KSC si Eta datang, si Eta datang dengan mengelas ke orang. Oh, Sehat. Sehat kan. Orang yang masuk lah, tapi itu boga duit. Bari bawa ukulele ini. Bawa ukulele. Sedihnya. Orang paling
orang paling metal daripada mana. Ya, itu yang paling Gitu metal. kan. Kita hanya bisa membawa ukulele ke Ipan. Ya orang cukup ngejawab. Orang lain panitiana, gitu orang hanya pengisi acara unggul dia mah nanya jawab gitu. Tapi dari situ apa ya? Ada kesimpulan kayak jangan pernah lah kalian nganggap remeh orang-orang yang kalian pikir teh di bawah kalian Jangan karena di-underestimate. di atas langit teh masih kena ada langit. Setuju. Ya, tuh. Dari situ. Orang siapa yang tahunya ke depannya, makanya jangan pernah ini lah, nganggap sepi. Terus kepuasan lagi si mama ya orang tua gitu bisa bangga dengan hasil karya gitu. Karena waktu itu pas penutupan tour album kedua si Humiliation tuh ada Disseminate Fata Morgana, penutupan Yang turnya di tuh Disjazz ya? nah di Disjazz dari tour 20 berapa kota gitu, penutupannya di Bandung. Terus kan sponsornya merek rokok juga kan. Terus ada apa sih sebutnya, banner bukan banner sih, billboardnya disimpan di Wall of Fame. pastor ada, di ini ada, di ini Ada ada. beberapa titik kan, Ada nasib beberapa gitu. titik. Nah, kebetulan si mama teh Wah, nya. ngelihat, oh ternyata budak urang teh Aing yang dari dulu nggak Dianggap boleh ben-benan atau apa sebelah mata lah ya. bisa ternyata. Terus ada di sekolahnya, muridnya kan si mama guru. Ada yang Ada yang bu atau bu minta kosnya si Aiho, saya fansnya si Aiho, fansnya si Humi gitu. Nah gitu, itu teh kepuasan yang Tapi memang Disseminate momentum Iya. oke kurang sih untuk ya banyak semua member rumah itu kan masih zaman Agi ya, Firman. Iya, Mungkin itu bisa. momen-momen kita mulai diizinin ngeband teh pas Disseminate eta kan. Karena kan Backstreet aja dulu. kelihatannya itu Sempat pencapaian. kayak dulu kan orang mah ujian nasional batur mana SMA ujian nasional reformiti mah teu main. Urang mau main kan biasa basakeun. karena kan waktu itu pokoknya cita-cita awal bikin death metal teh karena pengen sepanggung sama Bleeding Cock. Oh, iya. Pada zaman itu pas acara itu Bleeding Cock teh Lagi main gitu. main Jadi orang open masak regis waktu itu KSC 250 300 Di KSC. kalau di KSC maksakeun we itu teh minggunya acara Seninnya ujian nasional apa dulu barudak mah geus we main we. Dan kebetulan kebetulan pada saat minggunya itu kan acara Sabtunya imah orang banjir di CPI jadi orang menang keluar Iya. boleh gitu boleh keluar. Terus tuh tahu diri oke ini. Lain maksudnya orang Ya kan kemarin itu beres gitu. itulah totalitas harga yang harus dibayar dalam Tapi kan sebuah dengan prestasi yang sudah didapat, uh, istilahnya udah mengobati lah ya. Heeh. Udah bisa ngebuktiin lah. Selama ini perjuangan yang berdarah-darah ninggalin sesuatu, ngorbanin sesuatu teh jadi ya seperti inilah. Meskipun tidak bisa ternilai dengan materi. jadi sekarang udah mulai proses udah mulai gede Iho nggak bisa disebut kecil juga meren gitu kan nama Iho teh. Terus sekarang nih mulai isu-isu keluar sosial media adik progres mulai naik. Mulai dibanding-bandingan kerenan adiknya, kerenan kakaknya kumaha sih nah nanggepin Beneran secara Pandangan Iho sebagai sebagai ya. saudara. kalau dulu zaman awal-awal main musik death metal kudu aing pangjagona. Nggak bisa dipungkiri itu mah suatu sifat alamiah manusia ketika awal-awal 17-18 tahun kan kudu aing pangkerena gitu, bahasa Sunda mah kudu sayang paling edan gitu. Tapi Waktunya buat show off ya. show off, tapi lama kelamaan mulai umur Udah. 20 naik ternyata saya tuh baru dapat apa ya kayak Ilham we. bukan ilham, pembeda tuh waktu acara Bandung BDD Bandung Drums Day. Goblok biak baterai. Habis Edan baterai teh. maaf. Edan teh ngobrol sampai udah sejam tadi. Nggak apa-apa kalau posisinya jadi rada miring ya. Oh, sudah mainnya. Sejam ada tuh ngobrol lumayan asik. Dari mana gitu? Ini yang drum Ya kalau zaman dulu pada saat mulai 18 19 gitu berapi-api teh mesti kudu urang pangedana gitu. Tapi mulai dari pas acara Bandung Drums Day itu teh ada satu pas main di main stage gitu, dua-duanya tuh drummer metal gitu, tapi dua-duanya tuh punya ciri khas yang berbeda gitu. ya. Nah terus pada saat itu MC-nya tuh bilang gitu, setiap orang tuh punya ciri khas yang berbeda, ibarat koin itu kayak dua sisi koin gitu. Nah dari situ lah mulai kayak mikir, oh ternyata emang
sampai kapanpun juga nggak akan bisa gitu bahwa orang teh jadi pangedana atau apa, enggak, karena setiap orang pasti punya ciri khasnya. Nah itulah yang dibalikin sekarang pandangannya ke kalau ada orang-orang yang oh ini adiknya gini, oh ini kakaknya gini, misalkan oh si Oki lu edan atau apa, ya itu mah dikembaliin lagi ke setiap pandangan orang masing-masing. Sempat ada videonya soalnya apa yang ngebandingin bagusan mana kakaknya sama adiknya. Ada videonya tuh sempat rame juga. Karena kan gaya main pun Jelas beda gitu. Saya dengan si Hirada juga kan beda. Ada yang bisa saya mainin, Hirada nggak bisa. Begitupun sebaliknya, ada yang saya nggak bisa mainin, Hirada bisa mainin. Tapi Kayak akur di rumah ya. Alhamdulillah aku orang justru jeung si Oki sama si Oki dari dulu nggak pernah ribut pada area omong gitu, nggak pernah. Untuk masalah musik itu nggak pernah. Apapun itu. Berapa bisa nanya di sosial medianya si Oki mungkin atau di sosial medianya Humi. Karena Pada makan apa, Cen? Kain ngomong nih kok. Ditanya ini. kemana tuh? Oh iya, sok-sok. Siap. Malam minggu mana padat? Jadi kalau mantan meresan. Entah, terang naon. Kadi dewe bisi mah, kadi heula we ngobrol. Ya. Lanjut deh. Nah di sosial media ya banyak yang banyak yang ngomong adik kakak ini makannya apa ya? Makan sango gitu ya. Kadang konyol nanya dia. Tapi si Oki di campuran kulit setik anjing jadi teh raga di setik gitu. Teh gaji di tamu gitu. Eta teh menggono. Menjaman baheula mah kan Quran diduruk terus diinum mah bisa Pinter ngaji. Tapi kan karena latar belakang keluarga orang si bapak sama si mama teh pisahan ya dari orang kecil. Nah, Ini begitu. oh sorry. Nah, dari situ teh ada apa ya? Didikan orang tua teh kalau bukan sama keluarga sama siapa lagi. Makanya dari dulu sampai sekarang alhamdulillah aku di si Oki. Ya, Itu tapi yang dipegang. masalah si Oki lebih duluan ke luar negeri, lebih duluan endorsementnya banyak, gitu kan, exposure sosial medianya lebih tinggi. Di mana aya rasa kompetitif sih jadinya. Pasti aya kan Kompetitif. sambil Bener. minimal gini bukannya iri atau dengki. Itu pasti enggak. Cuman rasa anjir kurang nih. Saya jadi memacu mana untuk Nah. jadi lebih better gitu. Jadi Motivasi. better lah, jadi better gitu. Memacu mah paling jika kan di rumah misalkan si Oki tata kolanya. Si Oki tata kolan wae. Jadi ada rasa kepacu kayak nu asal orang Korean speaking atau apa. Jadi orangnya mulik Tapi jadi energi positif. energi positif. Tapi untuk kayak yang ke trigger kayak misalkan anjing nah sih, oh sing demi Allah lagi. Kaletik pun orang luweuh. Karena apa ya? Ya orangnya mengalah sabar lah ya. Enggak, karena dari dulu pun pada saat si Oki awal-awal main musik metal, orang juga tidak mendiskriminasi si Oki. Jadi udah dikasih tahu dari dulu juga, ya jangan, maksudnya setiap orang kan pasti beda-beda jalannya. Jadi jangan Ya, sampai memang, meskipun Oki geber, ya Iho juga sakit lah ya, banyak yang bilang gitu. Tapi kalau ngeliat ini juga memang cara mainnya juga beda. Ya kata Iho tadi, dua koin yang berbeda gitu, maksudnya memang apa, nggak bisa disamain ya gitu, soalnya kapasitas Meskipun orang beda-beda. keluar gitu. dari rahim yang sama, darah yang sama, masalah Jadi selera, masalah karakter dari beda. genre juga beda kan, lagian Ya. yang Oki lebih ke Eropa, lebih ke Amerika ininya, yang ini yang satu lagi lebih ke Eropa cara mainnya gitu. Jadi memang ya mirip-mirip lah ya, tapi cuma lebih ke rezeki kan orang beda-beda. Ya. tapi orang justru ada kebanggaan juga si Oki akhirnya si Oki sekarang gitu ternyata apa yang orang bawa dulu ke rumah teh berhasil gitu. Kayak bawain lagu Dream Theater terus bawain lagu ini gitu. Si Oki yang asalnya apa sih ini apa sih ini lama-kelamaan si Oki kayak oh iya nih, makanya kalau misalkan ngelihat influence lagu rata-rata influence orang sama si Oki mah sama gitu. Lebih lobaan mana atau si Oki yang dengerin lagu? Orang kalau lagu Lebih referensi. kalau referensi. Tapi orang tuh termasuk orang yang apa ya? Kalau latihan jarang jeleknya saya tuh gitu. Jadi kalau semisalkan mau take record album digeber teh pas sebelum ngumpul gitu. Jadi dari dulu itu Ya sih, orang ngelihat kalau misalnya kayak Iho sama Oki ya, kalau ngomongin ini mah Oki mah kalau main drum kayak kerja,
Jadi maksudnya benar-benar ditekunin gitu sekolah kan dia mah sampai jadi guru ya di lagi sekolah terus teh benar-benar diniatin banget kalau si Homa memang mengalir lebih kayak insting gitu main drum tuh guys udahlah gitu jalan we gitu kan karena memang otodidak juga kan gitu lebih ini yang jadi menariknya kan gitu dari yang sekolah sama yang otodidak ini yang nggak bisa di istilahnya kan nggak bisa dibandingin kelebihannya yang sekolah dulu ya kelebihan yang sekolah tuh masalah teknik udah pastilah dijabanin jadi ada beberapa pattern di lagu yang si Humi orang teh bisa main ke anak bisa maininnya tapi pengen ngelancarin tapi nggak tahu nama tekniknya apa orang nanya ke si Oki orang nyebutnya Ade ya walaupun akang Oki orang mah Ade gitu ya Oki itu apa sih namanya ini namanya ini cik bedanya orang kumat ngalames ke anak oke nah itu kelebihan yang sekolah karena kan udah ada tangganya dari sini ke sini dari sini. Nah, kalau kelebihannya otodidak itu dia tuh main hajar labas gitu. Jadi maksudnya labasnya nggak terpaku ke patternnya ini harus gini enggak gitu. Penguasaan materi sama pendalamannya lebih ngeri otodidak kan sebetulnya. Soalnya karena istilahnya kalau yang memang sekolah dia tinggal baca, kalau kita mau memang harus masuk dulu. Ya itu semua. Tapi orang saya termasuk orang yang nggak pede kalau pada saat perkumpulan para drummer. Jadi adalah beberapa perkumpulan drum di Bandung gitu ya. Mau di Bandung mau di luar kota. Ayo dong main ini. Orang pernah beberapa kali kumpul gitu. So juga pernah kan? Pernah. Terus ada beberapa orang yang kayak show off. Orang ini bisa maca kayak. Orang mah jujur karena bukan termasuk orang yang buta nada gitu. Orang mah main gitar gitu bisa gitu. Tapi ayo nada mah apa? Tapi false wae gitu. Orang makanya jadi kan orang mah mending main lah gitu. Jadi ketika orang nanya orang pernah ngisi di acara coaching klinik gitu. Acara drum. Ketika ditanya, "Yo, ini keren. Bawainnya tekniknya apa aja sih?" Dari orang nggak bisa, nggak bingung kan maksudnya. Ini permainan mana teh? Kieu teknikalnya kieu. Orang cuma bisa jawab gini. Yang ngalir gitu. Bener gitu. Karena apa yang orang pengen ya balik lagi gitu perasaan jujur dalam berkarya teh ya itu dituangkannya dalam lagu. Ya lebih ke kalau misalnya tujuan cara main itu adalah tujuan untuk nyampe gitu kan macam-macam. Kalau yang sekolah mungkin bisa jalan lurus, kalau yang otodidak mah belok-belok tapi tujuannya endingnya sama kok kayak gitu. Ya mungkin bedanya otodidak mah lebih kaya pengalamannya gitu kan soalnya di jalanan gitu nggak di sekolah gitu. Karena orang kalau dulu ya pas nyari referensi sampai sekarang juga jadi ngedengarnya tuh dari dengerin lagu sebanyak-banyaknya jadi misalkan aya nu hok apa tuh band ieu teu apa laguna apa naon ngaran albumna teu apa karena beting nu didengekeun gitu terlalu banyak yang didengerin gitu. Ya gitu sih. Ya tapi intinya mah hubungan baik ya tidak pernah ada rasa kompetitif gitu memang saling support halus sih ya gitu harus aja. kayak gitulah. Anda Tapi seperti kan apa rata-rata sama adik Anda? adik kakak cowok kan suka kadang ada yang ribut suka ribut, ada yang kompak, ada yang nongkrong wae males gitu kan. Orang dari kecil sama si Oki encan pernah orang mukul si Oki can pernah mukul orang sih gitu. Dari kecil tuh jadi setiap kalau udah agak kerung nih salah satu tuh harus udah ngalah gitu. Dan itu kerasa sampai sekarang di rumah. Yang banyak kalahnya siapa? Mau orang ngambek si Oki sih biasa. Biasa adi. Tapi orang juga kayak ngerti kalau si Oki udah capek udah apa, orang mau ngetruk nggak akan keras gitu. Oh iya udah. Contohnya kayak gini misalnya di rumah tuh kan bertiga, orang, si Mama, si Oki. Si Oki sibuk nih sama si Jasad. Orang kerja di Soreang. Daik salah satu harus ngalah. Siapa yang pulang dong nemenin si Mama. Nah kalau misalkan orang pasti nelpon ke si Oki. Pulang nggak? Enggak, ya orang kudu pulang. Tapi kalau misalkan orang pemandangan yang sering terjadi di saat tampil. Nah, gitu. Juga gitu. Yang udah mana? Kita bisa ya. Jadi udah si Oki teh termonok teu sinopan. Udah kebiasaannya dulu dari kecil gitu, makanya nggak ada perasaan yang kayak kumaha gitu. Tapi orang resep sih, lamun misalkan
diaduin gitu ya sama netizen gitu ya. Wah ini adik kakak ya, wah si Oki lebih geber, misalkan lebih cepat mainnya. Oh ini kakaknya lebih gini, orang suka sih di kayak gitu. Lebih jadi hangat. Jadi lebih intimate sama kayak tema programnya. iya harus dekat harus sense of Ini jika seru kalau misalnya nanti next episode kita ngundang Oki lagi Kita ya datang buat langsung. balas apa yang jadi yang dikeluarin ini kalau versi sekarang. AA-nya, Versi versi AD-nya apa gimana? bedanya? Biasanya beda, biasanya suka rada nggak sejalan. Nah, aku menanggapi isu sekarang nih, katanya si perizinan event dari pemerintah mau dikeluarin dulu buat keramaian. Otomatis kan kita sebagai pelaku, bukan pelaku seni lah ya, sebagai pemain band, otomatis kan jadi berita positif lah. Gimana nanggapinya? Orang Kalau teh misalkan udah mulai lagi dari sisi pandangan orang ya, ada segi optimis dan ada segi pesimisnya. optimisnya. Jadi optimisnya tuh kita sebagai pemain band gitu ada secerca harapan lagi bahwa event teh bisa On the track lagi. on the track. Terus tuh ketika kayak bom atom yang udah lama gitu tapi tiba-tiba meledak gitu. Ya. Positifnya tuh itu optimisnya. Tapi ada orang tuh punya satu sisi kekhawatiran juga Mit. Karena bukan orang pesimis dengan musik metal sampai kapanpun genre apapun itu pasti ada Gak akan mati. Ada ya. momennya. ada momennya Ada gitu. momennya pasti. Tapi karena yang namanya musik apalagi musik metal kan peralihan orang-orang peralihan. Segi pesimisnya tuh kalau satu waktu event sudah mulai bergulir semua band start dengan program yang sama ngeluarin album. Nah di situ bakal ada satu kecenderungan yang Massal. skintek semu gitu jadinya. Nah itu sisi negatifnya tuh. Ya semoga aja itu enggak sihnya harapan orang mah, tapi yang khawatiran orang itu sih. Terus animonya tidak sengeri yang sebelumnya gitu, karena kan yang namanya musik metal kan harus yang orang lihat ya di acara gitu, ada yang pakai baju Nile, kurang tanya ini harus bandnya tahu nggak bandnya nggak, Nah, terus jadi rata-rata Liatin kayak gitu-gitu. tapi ada juga orang yang datang ke sana tuh ngeliatin sampai ngedenger detail-detailnya, oh ini mirip ini nih, ini mirip ini ada gitu. Tapi ada juga beberapa golongan yang orang datang ke acara karena diajakin temen. silaturahmi. Gitu. Ujungnya nongkrong. Jadi ngerian oke sih Iya. kalau terlalu banyak. Sebenarnya mah poster tuh. nggak bisa dipungkiri itu mah namanya apa ya? Ya kita juga nggak bisa ini jangan itu jangan, nggak bisa gitu. Itu mah balik lagi ke orangnya gitu. Cuman ya karena pandemi ini gitu jadinya ya kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana. Selain ada berita baik juga ya yang soal event mulai mau digelar lagi. Kemarin juga kita kan dapat berita duka ya. Oh ya. Pak Eben ya, itu salah satu turut berduka cita. Kita hard rock bersama jajaran asik. Karena Ini apa? salah satu Turut berduka cita. salah satu legend ya, yang menginspirasi kita untuk Iya. main. Ini juga contohnya kita sekarang bikin konten juga kan. Ya kita nurus. Beliau apa? Jadi inspirasi lah ya. Salah satu orang yang berkontribusi juga ya dan Wah, di album kedua kan kita minta izin Iya. lagu nge-cover Anjing Tanah. Kenapa kita nge-cover Ciumi itu di album kedua nge-cover lagu Anjing Tanah karena ya kalau nggak ada si Apresiasi. BK ya nggak ada si BK nggak akan jadi Ciumi Deformity apresiasi gitu, anak-anak gitu. Kita sama paman-paman yang udah duluan ngejalanin ngebangun industri ini dari awal sih gitu. Tapi mau sampai kapanpun industri ini bakal tetap ada. Pasti Ya. itu. Semoga teman-teman Burger juga bisa tetap jalan ya. Bisa Supaya lebih ini lagi lagi gitu. Nggak, maksudnya dengan nggak adanya Babeh jadi turun moodnya, Malah gitu. harus jadi malah harus memacu jadi lagi ya. memacu lebih produktif lagi, lebih banyak programnya lagi. Kebayang ini Karena sih kita pun di sini yang ada di belakang juga nunggu lagi. nih apalagi mau dikeluarin mereka, dan apalagi Extreme Moshpit ya. Gebek sama Andre pasti kehilangan bisa nih Kak. Pastilah. Kayak teman setongkrongan kan nggak ada satu. Tapi harus lebih produktif lagi lah. Ini biar jadi istilahnya alasan untuk semakin terus maju Iya. buat Extreme Moshpit berkembang lagi.
sedih bisa dia tahun ini mah pokoknya paling bubuk ya, PPKM paling dadas pisan. Karena pas lagi pandemi juga ngeluarin album ada apa ya disebutnya, ada yang gold ada yang enggak ada. Jadi ada yang orang tuh kalau ke acara musik metal gitu harus eventnya teh terus ada gitu. Continue terus. Continue terus. Jadi ada yang karena kelamaan eventnya sudah nggak bisa offline. Jadi ada beberapa band yang kayak ya teman-teman lah, ada ya teman-teman kita ini ghostnya kurang atau apa malah jadi nggak Istilahnya udah ngeluarin produksi album gitu. karya tapi nggak keburu tuh nggak kesampaian gitu Ya. apa tujuannya kayak gitu. Ya dari sebenarnya kita mah terutama saya gitu ya ngeluarin album mah mau laku nggak laku yang penting mah berkarya. Iyalah, tetap kalau kita istilahnya mau istilahnya bener juga sih, laku nggak laku ya, kalau kita pengen ngeluarin karya keluarin aja lah. Bener. Toh nanti pun juga ada waktunya karya kita diterima. Meskipun waktunya ya keganggu kayak gini nih untuk sementara gitu, nggak bisa langsung sekarang jadi langsung dinikmatin kayak gitu kan sekarang. Karena apa ya udah pernah dimulai dari suhu kita ya kayak BK, Jasad, Forgotten kayak gitu. Mereka sampai sekarang masih tetap bisa survive. Berjuang. Yang padahal mereka yang buka jalan gitu. Nah itu yang menandakan keoptimisan kita dalam berkarya. Gitu. Mau sampai kapanpun pasti skin musik metal mah masih ada. Aduh, gangguan. Dan harus terus ada. nggak kerasa sudah ada di Ujung acara. Enggak datang nih sendiri. ya tidak gitulah nu kabarangan we. Ya biasa orang. Umak terdisiplin, Bray. Jadi istilahnya kesimpulannya untuk saat ini kita sebagai pemain band harus tetap semangat. Nah, soalnya jaga kesehatan itu paling penting. Nomor satu memang kesehatan yang bisa menunjang segalanya. Kok kedepannya mau ngapain lagi nih kok? Bikin materi baru buat si Hubi udah jelas pasti itu mah. Bikin album. Terus ya semoga dengan adanya berita bisa event lagi. Rasanya impactnya bukan buat si Umi aja sih, pasti buat teman-temannya kayak Deformity itu semuanya juga yang rindu acara, semoga terobati lah, bisa jalan lagi. Udah kayak udah maju perlahan-lahan lah walaupun dimulai lagi dengan event-event yang bisa offline, semoga jadi rame lagi. Karena ada pesan buat teman-teman yang nonton? Kesan-pesan Kesan-kesan apa ya? Yang suka musik metal, mau itu pelaku industrinya atau bukan gitu, ya tetap di jalur yang kalian suka aja. Bukan metal aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan yang suka pendengar musik metal, orang mah nggak bisa main bandnya gitu, tapi orang suka ngedengernya gitu. Ya siapa tahu bisa jadi analis, siapa tahu bisa jadi produser, kan kayak gitu kan. Ya geluti lah. Semua mesti harus jadi pemain bandnya. Pokoknya geluti apa yang kalian yakini. Pokoknya terus lanjut aja sih. Jalan mah pasti ada. ya. Nah, udah sih kata pertanyaan. Beres. Nah, Udah. Nah, itu paling terakhir closing. Tutup. Oke, apakah kita coba sampai di sini aja ngobrol-ngobrolnya? Mungkin episode selanjutnya kita bisa undang lagi Lutfi ke sini dengan opini dan cerita yang lebih menarik. Boleh juga pembawa, ya, pembawa berita. Kita ya. Pokoknya beres ini kita bakal undang Oki ya. Pokoknya narasumber yang menginspirasi lagi, yang Ya itu lebih intinya lebih apa bisa memberikan informasi yang buat teman-teman. Positif, bermanfaat buat teman-teman gitu. Tapi jelas ini mah utangnya ini Iho udah ngeluarin statement tadi ini yang soal adik kakak nih. Ya. Oki selanjutnya nanti bakal kita ajakin. Oke, ditunggu di. Oke ditunggu nanti di Hard Rock Intimate lagi. Oke teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, komen. Like kalau suka, kalau nggak suka mah ya dislike nya nggak apa-apa ya. Kita komen-komenan aja. Komen aja kalau bisa ada nanti narasumnya nih kasih bocoran. Siapa request aja lah. Request aja nanti kita coba undang di Biar sini. kita juga bisa lebih berkembang. Nah, pengennya kita sebenarnya ngundang ini apa?
apa sih Dinar Candy ya. Coba Cuman sementara untuk sementara Dinar nggak kuat godaannya, jadi sekarang yang ini aja yang deket-deket aja dulu ya. deket-deket aja lah. Jangan deket-deket aja dulu, biar maksudnya kan banyak ya teman-teman yang belum diolah informasinya gitu kan, belum diajak Banyak lah. ngobrol, banyak juga yang belum diajak nongkrong sama kita di sini. Jadi terus pantengin, jangan lupa like, share, komen, subscribe, nyalain lonceng notifikasi ya. Biar bisa terus ikutin video-video. Ya beres video ini kita mau buat Instagram Hardwalk. Oh ayahnya. Oh dia, Mana wae. Seberapa tahun sih? Iya pandemi. Terakhir orang ngobrolin si Julfi ya. Eta terakhir tuh ya. Sebelum corona. Sebelum corona ya. 2019 awal. Nah, ya udah untuk program yang Lutfi nggak tahu lah, nanti dipikirin lagi. Nantilah itu. Nanti ya nempo iyalah, belum ada album baru yang keluar. Saya pemainnya lagi pada sengklek sekarang. Jadi apa, see you next time. Gracias.